Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di dalam kasih karunia Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah anak-anak, kita akan bersama mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita seminggu ini. Kita akan bersama-sama memujikan pujian bagi Tuhan dengan kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah anak-anak, kita mengucapkan selamat pagi pada Tuhan dan kita akan melanjutkan ibadah kita, namun kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Engkau memberkati kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau berkenan hadir dan memimpin di dalam ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong dan pimpin di dalam kami memuji nama-Mu, sehingga pujian ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kira-kira pagi ini ada yang sedih enggak ya? Oh, enggak ada ya. Kita bersuka cita karena pagi ini adalah kesempatan yang indah buat kita memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Nah, kita akan wujudkan, nyatakan sukacita kita dengan kita pujikan Happy Ya Ya Ya. Boleh pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak, setiap hari cinta kita kepada Tuhan Yesus harus semakin dalam. Karena apa? Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian baca kitab suci. Ayo, siapa anak-anak yang suka menyediakan waktu untuk baca Alkitab? Karena dengan baca Alkitab, kita terus bertumbuh di dalam kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan bersama pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
Anak-anak, tadi dikatakan kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membaca kitab suci dan berdoa. Terus kapan waktunya? Setiap hari, agar kita boleh semakin mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, selanjutnya sebagai ucapan syukur kita sudah diberkatikan sama Tuhan sepanjang minggu ini. Nah, kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian "Bawa persembahanmu". Nah, persembahannya boleh karena kita belum bisa bertemu di dalam sekolah minggu di gereja, persembahannya boleh tuh dimasukkan amplop. Nanti kalau mama atau papa ke gereja bisa dititipkan. Yuk kita akan pujikan "Bawa persembahanmu". Nah, anak-anak, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami naikkan di hadapan-Mu atas kemurahan dan berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami membawa sebagian dari berkat yang Engkau berikan pada kami di dalam persembahan. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan persembahan ini untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami ya, supaya firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami. Dan kami juga mohon Tuhan Yesus juga memberkati Bu Nuri yang akan menyampaikan firman, supaya Bu Nuri bisa menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kali ini judulnya tentang penolakan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditolak. Bagaimana ceritanya? Yuk kita baca Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Kita baca ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukankah ia ini anak Yusuf? maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Anak-anak, tadi diceritakan kan Tuhan Yesus saat itu lagi berkunjung ke Nazaret. Nazaret itu kota tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Dulu kan lahirnya di Bethlehem. Terus dia besar di Nazaret. Anak-anak, seperti kebiasaan Tuhan Yesus pada hari Sabat, setiap hari Sabat Tuhan Yesus datang beribadah kepada Tuhan. Dia beribadah di dalam rumah ibadah. Kalian juga rajin beribadah enggak kalau hari Minggu? Pasti kalian juga rajin beribadah kan? Nah, kali ini
Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, kan waktu itu Tuhan Yesus sudah terkenal tuh. Dia sudah berkhotbah di mana-mana. Jadi saat itu Tuhan Yesus diberi tugas. Sama siapa? Ya sama yang biasa melayani di tempat ibadat itu. Tuhan Yesus disuruh membaca Alkitab dari kitab Yesaya. Dan Tuhan Yesus berdiri menerima gulungan kitab itu, dia baca. Nih ada ayatnya di Lukas pasal 4 tadi ayat 18. Dengarkan gak ya? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah selesai Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya, dia tutup lagi, dia serahkan lagi kepada petugasnya. Lalu semua orang mendengarkan Tuhan Yesus. Semua ingin mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Semua ingin diajar sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun mulai mengajar mereka. Dia berkata, sesuai dengan firman Tuhan tadi, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa maksudnya? Maksudnya ya Tuhan Yesus itulah yang dimaksud dalam kitab Yesaya tadi. Dialah penyelamat itu. Dialah penyelamat dunia. Dia akan menyelamatkan seluruh dunia, semua bangsa yang percaya kepadanya. Semua orang yang hadir di tempat itu terpesona sama khotbahnya Tuhan Yesus, sama ajarannya Tuhan Yesus. Semua mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi anak-anak, ternyata mereka nggak ingin Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh dunia. Mereka maunya Tuhan Yesus cuma menyelamatkan mereka saja. Menyelamatkan orang-orang Israel saja. Nah itu kan namanya mereka egois. Mereka nggak mau berbagi keselamatan dengan yang lain. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan diberitakan dan diberikan kepada semua bangsa, mereka marah. Mereka menyuruh Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadah itu. Sampai mereka menggiring Tuhan Yesus di pinggir tebing. Dan mereka ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Mereka ingin mendorong Tuhan Yesus dari tebing yang tinggi itu. Wah, jahat sekali mereka. Terus menurut kalian apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus membalas? Oh no. Tuhan Yesus tahu bahwa dia nggak diterima sama masyarakat di situ, sama orang-orang Nazaret. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dia berjalan di tengah kerumunan itu dengan santai. Tidak ada seorang pun yang berani memegang Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani berbuat sesuatu sama Tuhan Yesus. Anak, Tuhan Yesus hebat ya. Meskipun Tuhan Yesus ditolak, nanti kita bakal tahu bahwa dia tidak diam, dia tidak sedih, dia tidak marah. Tetapi Tuhan Yesus tetap melanjutkan tugasnya, yaitu mengabarkan keselamatan kepada seluruh dunia, kepada semua orang. Karena memang keselamatan itu diberikan pada semua orang. Karena kasih Tuhan kepada semua orang boleh menerima keselamatan yang Tuhan Yesus beritakan dan Tuhan Yesus berikan.
Syaratnya apa? Ya percaya sama Tuhan Yesus. Kalian percaya nggak sama Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, sama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang rajin beribadah, rajin mengajarkan, rajin berkhotbah, rajin menyampaikan tentang karya keselamatan Allah yang sudah menjadi tugasnya Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga rajin beribadah kepada Tuhan sama seperti Tuhan Yesus? Atau apakah kamu juga rajin menyampaikan firman Tuhan, memberitakan tentang kabar sukacita, tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus yang jadi juru selamat dunia? Apakah kalian sudah mengerjakannya? Kalau kamu adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka kamu pasti akan meneruskan karya penyelamatan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa, pergi ke surga, tetapi Dia memberikan tugas itu pada kita, supaya kita tetap mengabarkan karya keselamatan tentang Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kepada semua orang di seluruh dunia. Gak cuma berhenti pada kalian saja, gak cuma berhenti pada Bu Nuri saja, tetapi kepada semua orang dimanapun kita berada. Kita harus tetap semangat, meskipun kadang-kadang kita seperti Tuhan Yesus, kita juga ditolak. Tetapi ingat, Tuhan Yesus meskipun dulu ditolak, tapi Dia gak putus asa. Tuhan Yesus tetap rajin, tetap bersemangat memberitakan firman Tuhan. Oke anak-anak, selamat memberitakan firman Tuhan, selamat memberitakan tentang keselamatan Tuhan, dan semoga kalian juga tetap rajin beribadah karena Tuhan Yesus sudah jadi contoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sekarang mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa bersemangat, karena Tuhan begitu luar biasa tidak marah bahkan ketika Tuhan ditolak. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu supaya kami juga bisa seperti Tuhan Yesus, yang kami rajin, yang bersemangat, yang tidak marah dan tidak gampang putus asa ketika kami ditolak. Ajari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah menerima firman Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan yang kita terima ini boleh menolong kita untuk kita terus bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Nah, mari sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini, kita akan pujikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berjalan bersama Yesus untuk memuliakan nama-Nya dan menyaksikan cinta kasih-Nya. Kita akan bersama pujikan Jalan Serta Yesus. Kita harus selalu ingat, dalam suka, dalam duka,
kita tetap berjalan bersama Yesus yang akan memberikan kekuatan pada kita untuk kita terus menyaksikan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh setia kepadamu, untuk kami boleh belajar menyaksikan cinta kasih-Mu melalui kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami pada pagi ini sampai dengan berakhirnya. Sebentar Tuhan, kami akan undur dari tempat ibadah ini. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya di dalam kekuatan dan pemeliharaan cinta kasih-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.